Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Heri, masih di channel IT Kampus HI. Ya, sebelumnya gimana kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja. Semoga miningnya lancar-lancar aja ya. Walaupun kondisi market sekarang lagi kayak gini, semoga kalian masih bertahan lah ya. Untuk itu kali ini saya akan coba share gimana sharing profit, jatuhnya bukan sharing profit ya, tapi memang kayak ya review profit terbaru gitu kan, kombinasi antara ya nanti kita bahas. Oke. Untuk itu ikutin terus yuk. A few moments later. Oke, sebelum kita masuk kepada poin intinya, saya mau coba sharing sedikit di sini jelasin GPU saya sekarang yang jalan mining hanya beberapa. Ini kebetulan yang jalan cuman 7 GPU yang AMD-nya dan RTX-nya cuma satu, dan satu lagi masih ada di sini di buat PC buat nge-record, buat nge-game segala macam, semua di sini buat editing semuanya di sini juga. Kenapa ini berkurang? Karena ya bukan masalah harga dan lain-lain, tapi memang masalah pertimbangan juga gitu kan. Ya compare lah. Terus terang kita di sini juga apa namanya tuh nggak semuanya full mining, jadi coba cari opsi lain gitu kan selain buat dipakai mining, walaupun sebenarnya mining masih profit sih walaupun tipis. Oke. Untuk itu mari kita bahas yuk. Oke, jadi buat teman-teman semua, jadi saya ada bahan baru nih, bahan baru nggak baru juga sih sebenarnya, udah lama tapi belakangan ini mulai naik kebetulan karena memang harga market turun gitu kan. Jadi ini merupakan opsi lah, tambahan lah gitu kan. Dimana di sini adalah sistemnya mirip NiceHash, tapi kalau di NiceHash itu sistemnya kita jual beli, namanya kita mining aja, terus nanti kita rewardnya berupa koin gitu kan. Nah kalau di sini kita tetap mining biasa, tapi sistem skemanya agak beda. Untuk itu mari kita bahas yuk. Jadi dimulai dari sini. Jadi yang kita pada umumnya sekarang yang kita jalanin kan kayak gini. Jadi kita miningnya melalui Windows ataupun Linux gitu kan. Jadi setelah mining ini kita langsung maju ke pool. Jadi miningnya itu pakai aplikasi kan, aplikasi langsung menuju ke pool. Poolnya ya Tuminers, Ethermine dan lain-lain, masih banyak lagi gitu kan. Dan di sini user kita ada di sini. Jadi kita itu langsung dari rig mining kita itu langsung menuju pool gitu kan. Nah ini untuk konsep mining yang sekarang gitu kan, yang kita jalani sekarang, dan profitnya ya kalian bisa tahu sendiri lah gimana untuk saat ini. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah ini dia. Jadi adalah mining rig rental. Jadi di sini dalam konsep mining rig rental ini adalah kita tetap menggunakan sistem operasi yang utama HFOS ataupun Windows di sini. Ini sebagai kita di sini. Terus nanti kita itu server poolnya itu menuju mining rig rental ini. Jadi kita mining rig rental ini sebagai ibaratnya sebagai proxy lah. Kalau dalam dunia jaringan itu ada yang namanya proxy-proxyan gitu. Jadi kayak kita itu menuju suatu tempat itu nggak langsung menuju ke tempat itu gitu. Jadi kayak melalui perantara dulu, ada server tertentu dulu. Jadi di sini mining rig rental ini sebagai proxy atau server, kalau gampangnya sih perantara lah gitu kan, perantara. Jadi dia ini yang ibaratnya jadi kayak kalau kita tuh di NiceHash, mirip NiceHash sebenarnya. Cuman bedanya kalau NiceHash itu kita yang kita rental itu nggak, yang kita beli itu ibaratnya nggak rignya, otomatis hash powernya gitu kan. Sedangkan di mining rig rental ini adalah yang kita sewa itu adalah rignya, satu rig paket. Jadi misalkan kalian satu rig itu paketnya berapa megahertz, nah itu semua yang di rental gitu kan. Konsepnya seperti ini. Jadi mining rig rental ini sebagai proxy, jadi sebagai penengah, sebagai perantara. Jadi konsepnya, jika kalian itu settingnya, jika kalian itu mining rig kalian itu nggak di rental, dia akan otomatis, jadi kita mining dari HFOS ataupun Windows ini masuk ke servernya mining rig rental ini. Terus dia langsung kayak dikasih jalan gitu, langsung dikasih jalan menuju poolnya. Jadi poolnya tuh miners atau Ethermine ataupun yang lain-lainnya gitu kan. Setelah kalian mau pakai pool apa itu bisa disetting di mining rig rental ini, semacam ya bisa disetting, nanti kita tunjukkan gimana caranya. Terus kalau misalkan mining rig kalian itu di rental atau disewa sama orang lain itu, jadi sistemnya kayak gini. Jadi dari HFOS ini tetap dia sama menuju ke MR ini, terus dia melalui perantara lagi di sini. Di sini ada penyewanya. Nah, penyewa ini itulah jadi penyewa ini orang lain yang beli rig mining kita atau sewa rig mining kita itu hash kita. Jatuhnya bukan hash ya, tapi memang rig mining kita berupa hash gitu kan. Jadi kan misalnya satu rig mining kita misalkan 400 MHz gitu kan, 400 MHz. Jadi rig mining kita umpamanya 400 MHz gitu kan, terus disewa harganya berapa sama dia. Nah dia bebas mau miningnya kemana, dia mau mining ke pool mana, mau mining solo, mau mining apa, terserah gitu ya. Jadi sistemnya kayak kita jual beli rig sih jatuhnya.
Jadi dengan sistem seperti ini, kita itu nggak langsung mining ke pool seperti tadi sebelumnya. Kita nggak langsung mining ke pool gitu. Jadi kita melalui perantara dulu. Jadi kita dari sistem kita HFOS ataupun Windows menuju MMR, terus menuju ke jika nggak ada yang mining, nggak ada yang rental, berarti langsung menuju ke pool. Tapi kalau ada yang rental, dia otomatis ke sini. Terus misalkan kalau ada yang nanya, kalau misalkan nggak ada yang rental di kita, apakah kita nggak dapat profit gitu? Apakah kita nggak dapat penghasilan? Jadi kalau misalkan ada yang nanya seperti itu jawabnya kita tetap dapat, karena kalau misalkan nggak ada yang rental nih, lihat. Jadi kalau nggak ada yang rental, dia langsung otomatis ke pool. Jadi kalau nggak ada yang rental, rig mining kita langsung otomatis masuk ke pool. Tapi kalau ada yang rental, otomatis dia pindah ke penyewa ini. Sedangkan yang di pool ini offline statusnya, jadinya offline. Terus nanti sistemnya per jam sih, ada per jam. Nanti kita dibahas next ya. Sistemnya per jam. Jadi kalau misalkan ada yang rental berapa gitu kan, dia langsung bayar, langsung masuk ke balance-nya kita MMR ini. Terus ya udah, di sini kita offline, tapi kita di sini statusnya masuk gitu kan, masuknya di sini. Statusnya ada nyewa gitu. Nah, sistemnya seperti itu, kurang lebih sistemnya seperti itu. Simpel kan? Semoga bisa dipahami ya. Oke. Nah, lanjut, bagaimana untuk di mining rig rentalnya. Jadi kalau kalian belum punya akunnya, silahkan cek di deskripsi, itu bisa cek. Kalian menuju link yang menuju, silahkan daftar buat langsung ya pakai kode referral kita. Jangan lupa pakai kode referral kita. Ya hitung-hitung bantu kita lah ya, kan capek-capek juga udah ngoceh-ngoceh kayak gini, udah bagi-bagi ilmu kayak gini, masa nggak dipakai referralnya, sayang banget kan. Terus kalau kalian udah login, udah bisa login ke sini mining rig rentalnya, terus kalian langsung aja ke menuju my rig ini, langsung menuju my rig. Terus kalian buat aja create new rignya. Misalkan kalian mau buat rig apa, misalkan kan IT Kampus AI ya, IT Kampus AI. Terus hash rate-nya misalkan di sini kalian mau buat apa, hash rate berapa. Terus misalkan hash rate-nya kalian buat, anggaplah sini 30 ya, misalkan kan 32 lah, gitu kan. Ini contohnya saya mau cobain ETC ya, ETC aja. Nah, ETC. Terus pool servernya kalian bisa pilih di sini, bebas. Pool servernya bebas sesuai kalian yang keinginan berapa. Kalau saya sih pakainya ini aja nih. Terus di sini ada fitur namanya automatic pricing. Nah, automatic pricing ini kalau kalian enable, yes, dia akan otomatis menyesuaikan price rig mining kalian itu menyesuaikan dari harga dari market ya koin itu sendiri. Misalkan yang dibayarkan di sini nanti kita bahas. Oke. Create new rig. Udah, terus masuk ke ETC, terus ETC nih, ini workernya anunya ya. Jatuhnya kayak kita nih buat new rig nih, kayak buat new worker sih. Jadi kita masuk ke dalam sini 32 tadi. Nah, di dalam sini itu ada pricing nih. Kalau udah kayak gini udah gitu kan, udah, ininya nggak perlu diselect. Ini boleh diselect sih, boleh kalau mau, kalau nggak ya udah nggak apa-apa. Terus selanjutnya nih udah, nih update. Terus kalau udah di sini yang penting adalah di pricingnya ini. Nah, pricingnya ini wajib itu kalian ini adalah enable BTC rental itu ini yes. Jadi kalau ini di yes berarti pembayaran kalian itu boleh melalui BTC. Terus kalau ini LTC berarti pembayaran kalian boleh melalui LTC. Ini BCH boleh melalui BCH gitu kan. Ini ETH boleh melalui ETH. Nah, kalau untuk otomatis tadi adalah ini automatic pricingnya yes. Kalau yes dia akan menyesuaikan dari harga Coinbase. Jadi ngambilnya dari harga Coinbase. Ini kita update bisa, nanti diambil otomatis Coinbase. Bisa lebih murah, bisa lebih mahal ini, tergantung ini. Lihat pasaran juga, karena kalau kita naruh harga di sini itu semacam kayak jual beli rig lah. Jadi kayak kalian nentuin harga kalian rig sendiri kalian itu berapa gitu kan. Nah, kalau saya sih lebih suka sebenarnya itu setting manual gitu kan. Kita lihat di sini contohnya tadi rig saya ke ini ergo aja yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, di sini saya buat pricingnya itu ergo. Jadi di sini ini enable-nya yes, ini semuanya yes semua, bisa bayar pakai BTC, bisa pakai LTC, bisa pakai BCH, bisa pakai ETH. Tapi di sini nggak otomatis pricing karena saya setting manual, karena saya menentukan harga sendiri. Oke, jadi ngitungannya tuh minimal rentalnya itu per 3 jam ya, per 3 jam. Di sini ada di sini tadi ini ada minimal rentalnya itu berapa, 3 jam. Sini saya buat 3 jam. Terus maksimumnya kalian bebas atur sendiri berapa maksimalnya untuk ini. Terus jadi kalau untuk setting harganya gimana? Kalian kan bisa lihat ini setting per gigahertznya per day-nya ini segini, terus minimal rental rate-nya segini. Berarti kalau ini kita masukin ke, saya udah punya Excel, hitungan Excel. Ini hitungan Excel-nya. Jadi kalau kita masukin ke sini nih, oke. Ini sudah ada ya. Jadi untuk speed tadi sebesar speednya 400 ya, 413 itu jadi dia
di sini reward 3 jamnya segini, terus dalam bentuk IDR-nya selama 3 jam itu 6.000, terus 1 jamnya 2.000-an, terus 24 jam 54.000. Nah, perbandingannya ini 54.000 melalui rental rig. Jika kalian bandingkan dengan mining ke pool langsung, oke, saat ini itu kita hitung aja di pool to miners, ini pool to miners 413, speed 13, per harinya cuma dapat sekitar 37.000. Sekitar itu. Sedangkan kalau kalian taruh di mining rig rental itu bisa lebih, lihat ini. Nah, per bulannya bisa sampai 16. Sedangkan kalau misalkan di pool langsung itu cuma 11 kurang lebih. Ya ini bisa naik turun ya. Balik lagi kan 1 bulan tuh lama bos. Bisa naik, bisa turun, bisa lebih, bisa kurang. Sedangkan kalau misalkan di mining rig rental ini itu sistemnya ya udah untuk hari ini aja. Jadi kalau misalkan tergantung sewanya juga sih, sewanya mau berapa lama gitu. Kalau sewanya 24 jam ya otomatis kalian langsung dapat 24 jam. Otomatis kalian langsung dapat lewat 54 ribuan, ini 51 untuk speed tadi ya 413 kan 413 ya benar. Jadi dia itu speednya menyesuaikan. Nah, untuk settingannya gimana? Jadi yang paling penting kalian perhatikan adalah ketika kalian membuat tadi misalkan kayak gini, saya membuatnya ergo ya. Tadi buat ETC. Bentar. ETC IT kampus ya. Yang pertama kalian kalau udah buat kayak gini adalah ini boleh langsung di available, terus ini sudah. Ini bebas, kosongin aja terus oke. Terus kita masuk, kalau udah kalian atur harganya, udah atur harga semuanya, udah atur, terus masuk ke pool configuration. Nah, di settingan pool ini yang saya bilang tadi, jadi kalau misalkan kalian pakai mining rig rental ini, jadi kalau biasanya HeavOS itu bisa langsung masuk ke pool, sekarang itu enggak. Jadi settingannya HeavOS kita itu masuknya ke sini dulu, mining rig rental dulu, baru selanjutnya itu mining rig rental yang ngatur untuk masuk ke pool. Nah, sebelum kita masuk ke background HeavOS-nya, kita setting dulu dari mining rig rentalnya ini bagaimana bisa terhubung ke pool gitu kan, terhubung ke pool. Nah, kalian tinggal masukin aja di sini. Misalkan di sini kalian buat di sini labelnya bebas. Ini portnya adalah ini port host ini adalah ini pool kalian. Kalian mau pakai pool apa? Misalkan yang tadi ETC ya. ETC saya pakai Etherman biasanya. Etherman ini dia. Nah, kalian masukin poolnya Etherman, terus ini worker name ini adalah ini wallet ETC kalian, wallet ETC. Wah, ETC saya, MyPool, Letterman, ETC Bank dan BSC. Nah, ini dia. Nah, ini masukin aja worker name kalian, masukin gini. Ini worker name ini adalah wallet sama worker. Jadi kalian bisa ini wallet, terus bisa kasih kalian titik, misalkan ETC test gitu kan. Nah, bisa kayak gini. Terus ini password boleh diisi, boleh enggak. Ini worker ini kalau misalkan ini diisi, kalau ini diisi, jadi ini ganti kayak workernya. Jadi nggak perlu kalian buat di sini, kalian langsung buat aja di sini. Misalkan test worker gitu. Nah, begitu. Terus save. Nah, kalau udah kayak gini, kalau udah settingan kayak gini, ini udah berhasil untuk di settingan mining pool untuk mining rig rentalnya. Jadi kalian udah berhasil nyeting di sini agar dia bisa terhubung ke sini. Selanjutnya untuk DevOS-nya kalian tinggal buat aja sih di flagship-nya. Nih saya contohin. Nah, jadi kayak gini. Ini contohnya ETH, yang ini Ergo. Jadi kalian tinggal buat di sini. Sarannya sih buatnya langsung aja gini, buat MMR ETH gitu kan. Jadi biar langsung setting sini. Yang penting adalah sebenarnya masuk ke bagian sininya. Nah, nih, bagian sini yang paling penting.
Jadi kalian tentuin situ algoritmanya apa, langsung masukin. Terus worker and name-nya adalah ini bukan worker ataupun wallet kalian di biasanya kalian pakai ya. Jadi walletnya itu ngambilnya dari sini. Jadi sini tadi, nah ini dia. Nih. Connection. Nah, dia masuk ke sini. Jadi kalian ambil dari sini, ini IT kampus gitu kan. Jadi kayak ibaratnya tuh ini wallet kalian, ini wallet kalian, ini worker kalian. Tapi ini adalah worker, kode worker dari Mining Rig Rental gitu. Sedangkan wallet ini adalah ini wallet dari kode wallet dari Mining Rig Rental kalian gitu, bukan dari wallet koin kalian sendiri. Sedangkan koin ini jadi sistemnya dia tuh kayak ya transit gitu ya. Jadi kayak perantaranya Mining Rig jadi perantara gitu kan, nanti masuk ke pool. Jadi nanti sudah kayak gini baru ID kampus ini jadi masuk ke sini, dan ini Mining Rig Rentalnya meneruskan ke pool ya. Kurang lebih konsepnya seperti inilah. Mudah-mudahan bisa dipahami lah kayak gini. Jadi kalau nggak ada yang nyewa, dia otomatis akan masuk ke poolnya. Terus kalau ada yang nyewa, dia otomatis akan masuk ke penyewa. Jadi kalau nggak ada yang nyewa, jadi Mining Rig Rental itu ngebaca ini kita settingan kita. Jadi langsung meneruskan ke sini. Nah, sedangkan kalau ada yang nyewa, ya udah, yang ininya nggak bisa, yang dia nggak jalan ke sini. Nanti ada notifikasi di sini kalau ada yang sewa. Jadi nggak bisa setting ini karena sudah ada yang sewa. Sedangkan yang sewa itu bisa setting juga poolnya masing-masing. Dia bebas mau mining pool kemana aja, gitu sistemnya. Oke, lanjut. Ini sudah. Jadi di sini settingnya gampang sih settingnya. Cuman tinggal ganti ini aja, tinggal ganti wallet sama ini aja. Terus poolnya, server poolnya. Server poolnya ini ngambilnya bukan dari server pool untuk seperti di sini ya. Jadi kita bukan ngambil pool dari sini, bukan ngambil server host dari sini, dari poolnya, tapi ngambil server dari Mining Rig Rentalnya. Di sini servernya ada di sini kok. Nih. Connection, terus nah nih pakai aja ini. Kalau untuk di Ergo sendiri itu saya kemarin ada coba-coba juga di Ergo nih, saya baru kalau di Ergo nih ya. Nah, di Ergo itu dia ada sistemnya kayak gini. Jadi kalau kalian pakai pool server yang kayak gini, server port yang kayak gini, ini nggak jalan, nggak bisa. Jadi dia di sini ngasih tahu, jadi suruh ganti nih. Nah, pakainya yang ini, kode 52320 gitu kan, pakai yang ini. Nih, makanya 52320 karena sebelumnya itu pakai yang kode sebelumnya, yang ini dia nggak jalan. Makanya ganti ini. Sebenarnya depannya ini bisa kalian ganti aja, ini depannya bisa kalian ganti sesuai yang di bawah kalian mau pakai Singapura, mau pakai apa, Hong Kong, mau pakai Jepang, mau pakai US gitu, banyak semuanya. Ini yang ini portnya ini yang penting karena ini yang menghubungkan port ini ke sini. Jadi jatuhnya kayak ya sendiri-sendiri punya kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau mining, apa, mau ini yang ini mana tadi? Yang ini Ergo ya, yang ini Ergo misalkan, terus nanti kalau misalkan mau mining ETC berarti beda lagi dong. Iya, bener. Jadi kalau misalkan mau mining ETC ya beda lagi. Jadi wallet kalian beda lagi nih. Beda lagi 24988 883 gitu kan, sedangkan di sini beda nih 250 324. Nah, kalian ganti ininya aja. Kalau mining ETC ini algoritmanya ganti ETC juga gitu. Gitu aja untuk settingnya. Terus udah gitu, kalau udah jalan nanti dia hasilnya akan jalan running seperti ini bentar. Nah, dia kalau udah jalannya kan jalan kayak gini. Jadi jalannya jalan seperti biasa, cuman ganti poolnya dia pindah ke poolnya dari Mining Rig Rental itu sendiri. Jadi ini saya pakai servernya di yang tadi 52320, sedangkan untuk ini sendiri dia ya ini masih 3344. Untuk ETH sendiri masih bisa untuk port 3344 gitu kan. Sedangkan untuk Ergo sendiri kemarin saya tahu, saya cobain nggak mau pakai port 3344, jadi suruh ganti port 52320 gitu untuk Ergo sendiri. Speednya sekarang di sini lumayan ya, jadi lumayan. Jadi karena emang ini udah gimana ya udah lapus aja lah VGA-nya mau gimana pun. Jadi 50 72 470 nya 65. Ya tinggal ini VGA yang RX kita yang masih bersisa, yang lainnya tuh ada sebagian saya jual, sebagian juga saya pakai buat ini, ada juga masih nganggur karena ada juga saya ganti-ganti. Kalau buat di sini sih saya ganti-ganti VGA-nya. Coba-coba gitu kan, coba-coba. Kurang lebih sama sih. Yang belum saya cobain di sini adalah RTX 3070 Ti, jadi belum cobain di sini. Membuat apaan coba? Membuat ngegame, game apa yang berat-berat. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga memberikan informasi yang kira-kira bisa ya membuat kalian termotivasi lah gitu kan. Untuk teman-teman yang mungkin udah sharing ke kita dan udah ibaratnya udah gimana ya, karena belakangan ini kan tarif listrik kan naik gitu kan, tapi profit koinnya tuh rewardnya ya harganya murah gitu kan, nggak sebanding. Itu ada beberapa memang yang udah komen ke kita, itu kayaknya mereka udah menyerah ya,
saya nggak bisa bantu banyak untuk kayak gitu. Saya cukup sedih sih. Tapi kalau misalkan ada keinginan atau kan mungkin mau konsultasi lebih lanjut ibaratnya, ya bolehlah konsultasi ke kita, nanti kita bantu gitu kan. Apakah VGA nanti kirim ke kita yang itu insya Allah masih kita handle kok. Dan sekarang saya masih jalan mining, masih bisa. Walaupun mungkin profitnya nggak segede biasanya, tapi setidaknya masih bisa lah bertahan gitu kan, sampai ya nggak tahu nanti kedepannya gimana. Training sih masih jauh sih, masih terus bertahan. Oke, gitu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mining semuanya. Boom.